Kalau ibu memang tidak mengambil emas maharku, mengapa kuncinya ada di dalam tas ibu? Keisha meletakkan sebuah kunci kecil di atas meja makan. Bunyi logamnya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Aku baru pulang dari pasar dan sama sekali tidak memahami mengapa putriku, suamiku, calon menantuku, serta Bu Vina sudah berkumpul di rumah. Sebelum ceritanya dilanjut, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Semoga kita diberi kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Wajah mereka tegang. Di depan Bu Vina terdapat kotak bludru merah yang selama ini kusimpan di lemari kamar. Tutupnya terbuka, tetapi gelang, kalung, cincin, dan kepingan emas yang dipersiapkan sebagai mahar sudah tidak ada. Bu Vina mendorong kotak itu ke arahku sambil mengatakan bahwa hanya aku dan Yusuf yang mengetahui tempat penyimpanannya. Aku meminta Yusuf menjelaskan bahwa sejak semalam kami tidak pernah membuka lemari, tetapi suamiku justru menundukkan wajah. Mengakulah, Marni, katanya pelan. Jangan hancurkan pernikahan anak kita hanya karena kamu membutuhkan uang. Aku menatapnya tidak percaya. Selama 26 tahun menikah, belum pernah Yusuf menuduhku menyentuh barang orang lain. Keisha mulai menangis dan bertanya apakah emas itu kugunakan untuk membantu Damar, adikku yang memiliki tunggakan kendaraan. Aku membantah, tetapi Bu Vina mengatakan kunci lemari ditemukan sendiri oleh Keisha di saku dalam tasku. Tas itu memang selalu kubawa, tetapi aku tidak pernah menyimpan kunci di sana. Biasanya kunci berada dalam kotak jahit di atas lemari. Bu Vina menuntut emas dikembalikan sebelum malam. Menurutnya, keluarga besar akan datang memeriksa mahar keesokan hari. Reza berdiri di samping Keisha dan berpura-pura menenangkan, tetapi beberapa kali memandang ibunya dengan gelisah. Aku meminta mereka memeriksa seluruh rumah dan memanggil polisi jika benar-benar yakin aku mencuri. Yusuf langsung menolak. Ia mengatakan laporan polisi akan mempermalukan Keisha dan membuat pernikahan terancam batal. Sikapnya membuatku semakin curiga. Jika ia percaya aku bersalah, seharusnya ia ingin mencari bukti. Namun yang diinginkannya hanya sebuah pengakuan. Bu Vina kemudian meletakkan selembar surat yang telah disiapkan. Isinya menyatakan aku mengambil emas karena terdesak, berjanji mengembalikannya, dan meminta masalah diselesaikan secara keluarga. Aku menolak menandatangani. Keisha memegang tanganku sambil memohon agar aku tidak mempertahankan harga diri lebih penting daripada pernikahannya. Kata-kata itu melukai hatiku. Anak yang kubesarkan dengan seluruh tenaga kini mengira aku rela merusak hari bahagianya demi uang. Aku masuk ke kamar untuk menunjukkan tempat kunci biasanya disimpan. Kotak jahit terbuka dan isinya berantakan. Tidak ada tanda pintu lemari dirusak. Orang yang mengambil emas memiliki kunci atau mengetahui di mana kunci cadangannya. Mereka akhirnya pergi setelah Yusuf menjanjikan penyelesaian dalam 2 hari. Keisha ikut Reza karena tidak ingin tinggal satu rumah denganku. Seusai maghrib, aku membersihkan isi lemari yang berserakan. Di balik tumpukan kain kebaya, kutemukan selembar sertifikat emas terlipat. Orang yang membawa kotak itu tampaknya terburu-buru dan tidak menyadari satu sertifikat tertinggal. Pada bagian depan tercantum berat, kadar, dan nomor seri gelang utama. Di belakangnya terdapat stempel tinta yang bukan berasal dari toko Bu Vina. Stempel itu memuat tanggal 2 hari sebelumnya dan kode transaksi. Aku menyalakan lampu meja, memotret sertifikat, lalu memperbesar tulisan yang mulai pudar. Di bawah kode tercantum sebuah alamat pegadaian di kota sebelah. Tanggal transaksinya membuat tengkuku terasa dingin. Emas itu sudah digadaikan 2 hari sebelum Bu Vina datang dan berpura-pura baru mengetahui kehilangannya. Ketika aku berbalik, Yusuf berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat saat melihat sertifikat di tanganku. Yusuf meminta sertifikat itu diberikan kepadanya. Katanya ia akan mengurusnya agar masalah tidak semakin besar. Aku menyembunyikan sertifikat di belakang tubuh dan bertanya mengapa emas sudah memiliki stempel pegadaian sebelum dinyatakan hilang. Yusuf beralasan mungkin pencuri membawa seluruh kotak 2 hari sebelumnya, sedangkan kami baru mengetahuinya malam ini. Penjelasan itu masuk akal hanya jika ia tidak terlihat begitu ketakutan. Aku bertanya di mana dirinya 2 hari lalu setelah pulang kerja. Yusuf mengatakan menghadiri rapat koperasi, tetapi aku ingat ia pulang hampir tengah malam tanpa membawa tas kerja. Ketika kutanya nama rekan yang dapat membenarkan, ia marah dan mengatakan aku sedang mencari orang lain untuk disalahkan. Ia kembali membawa nama Damar. Menurutnya,
Adikku pernah datang saat aku tidak berada di rumah dan mengetahui lokasi kamar. Aku mengingatkan bahwa Damar tidak memiliki kunci. Yusuf menjawab mungkin aku sendiri memberikannya lalu lupa. Setelah itu ia keluar dari kamar dan tidur di ruang tamu. Aku membuat salinan foto sertifikat, mengirimkannya kepada Santi, kemudian menyembunyikan dokumen asli di dalam kantong beras. Keesokan pagi Keisha datang tanpa Reza. Matanya bengkak karena tidak tidur. Aku berharap ia datang untuk mendengar penjelasanku, tetapi putriku malah membawa surat pengakuan yang sama. Ia mengatakan keluarga Reza mulai mempertimbangkan membatalkan pernikahan karena tidak ingin terseret persoalan pencurian. Aku menunjukkan foto sertifikat dan menjelaskan emas sudah berada di Pegadaian sebelum kotaknya dibuka. Namun Keisha menilai hal itu justru membuktikan aku menggadaikannya lebih dahulu. Ia menanyakan alasan lain selain membantu Damar. Aku berkata tidak membutuhkan uang dan rekening keluarga masih cukup. Keisha menjawab saldo rekening kami menurun beberapa bulan terakhir. Informasi itu hanya diketahui Yusuf karena ia yang mengelola tabungan. Aku meminta Keisha mengajakku memeriksa rekening bersama, tetapi ia menolak karena takut pertengkaran semakin besar. Aku cuma ingin menikah dengan tenang, Bu. Kalau ibu mengambilnya, kembalikan. Aku tidak akan membawa ini ke polisi. Kalimatnya terdengar penuh kasih, tetapi sekaligus menunjukkan ia telah memutuskan aku bersalah. Aku menahan tangis dan mengatakan tidak akan mengaku atas perbuatan yang tidak kulakukan. Aku mendatangi Damar di pangkalan travel. Adikku terkejut ketika mengetahui namanya dijadikan alasan. Ia menunjukkan bukti bahwa tunggakan kendaraannya sudah lunas 3 minggu lalu setelah menjual sepeda motor lamanya. Damar memang pernah datang ke rumah, tetapi hanya bertemu Yusuf di teras. Percakapan mereka bukan tentang meminjam uang. Yusuf justru bertanya berapa besar tunggakan kendaraan Damar dan apakah namanya pernah masuk daftar kredit bermasalah. Damar mengira kakak iparnya ingin membantu. Ia juga mengatakan Yusuf memotret bukti tagihan sebelum pergi. Kini aku mengerti. Yusuf sengaja mengumpulkan persoalan Damar untuk membangun motif bagiku. Sebelum aku pulang, Damar teringat sesuatu. Pada pertemuan yang sama, Yusuf sempat bertanya apakah Damar masih menyimpan nomor telepon lamaku. Kartu nomor itu hilang 7 tahun lalu ketika ponselku rusak. Yusuf yang mengurus penggantian nomor baru. Jika kartu lama itu masih aktif, seseorang dapat mengirim pesan atas namaku. Saat itulah Santi menelepon dan mengatakan tokonya pernah menerima tawaran emas dari nomor lamaku. Aku menemui Santi di toko perhiasannya. Ia menunjukkan tangkapan layar percakapan dari nomor lamaku. Pengirim menawarkan 1 set emas mahar tanpa surat lengkap dan meminta pembayaran tunai. Santi menolak karena barangnya mencurigakan. Percakapan itu terjadi pada malam yang sama ketika Yusuf mengaku menghadiri rapat koperasi. Cara penulisannya dibuat menyerupai kebiasaanku, termasuk sapaan, Mbak San, tetapi terdapat satu perbedaan kecil. Aku selalu menulis harga dengan kata, juta, sedangkan pengirim menggunakan singkatan huruf. Yusuf selalu menulis seperti itu. Pesan tersebut belum membuktikan siapa pelakunya, tetapi cukup menunjukkan seseorang merencanakan jejak palsu sebelum kotak dibuka. Santi memeriksa foto sertifikat dan menjelaskan stempel di belakangnya merupakan kode verifikasi Pegadaian. Nomor seri dapat ditelusuri, tetapi informasi peminjam hanya bisa dibuka kepada pemilik atau polisi. Ia menyarankan aku membuat laporan. Aku masih ragu karena laporan akan menyeret keluarga Keisha menjelang pernikahan, tetapi kemudian teringat bagaimana mereka sudah menyiapkan surat pengakuan. Jika aku terus diam, mereka akan memperoleh waktu untuk menghapus semua bukti. Saat pulang, aku menanyakan ponsel lama kepada Yusuf. Ia mengaku sudah membuangnya. Aku memeriksa laci meja kerja dan menemukan kotak ponsel cadangan dalam keadaan kosong. Yusuf memergokiku lalu marah karena merasa diawasi. Aku mengatakan nomor lamaku dipakai menawarkan emas kepada Santi. Wajahnya berubah sesaat sebelum kembali tenang. Ia berkata Damar mungkin menyimpan kartu tersebut. Aku menjawab Damar bahkan tidak mengetahui nomornya masih aktif. Yusuf kembali memintaku berhenti menyelidiki dan berjanji emas akan kembali sebelum pernikahan. Kalimat itu menjadi pengakuan tidak langsung bahwa ia mengetahui keberadaan emas. Aku menuntut penjelasan, tetapi ia hanya berkata ada persoalan yang lebih besar daripada harga diri kami. Kalau semuanya terbuka, Keisha tidak akan pernah menikah, katanya. Aku bertanya apakah masalah itu berkaitan dengan Reza. Yusuf tidak menjawab dan meninggalkan rumah. Malamnya aku mendengar suara getaran dari lemari kerjanya. Sebuah ponsel lama terselip di bawah tumpukan map.
Ketika kunyalakan, layar meminta kode sandi. Aku mencoba tanggal lahir Keisha dan berhasil. Di dalamnya terdapat 2 kartu. Salah satunya menggunakan nomor lamaku. Pesan kepada Santi sudah dihapus. Tetapi riwayat penggunaan menunjukkan kartu itu aktif 2 hari sebelum emas hilang. Ada pula panggilan berulang kepada Bu Vina dan Reza. Aku memotret seluruh layar sebelum Yusuf pulang. Belum sempat kusimpan ponsel kembali, pintu depan terbuka. Yusuf berdiri di ruang tengah dan langsung melihat benda itu di tanganku. Ia merebutnya, tetapi foto-fotonya sudah terkirim kepada Santi. "Mengapa nomor lamaku ada padamu?" tanyaku. Yusuf menggenggam ponsel begitu kuat hingga buku jarinya memutih. "Karena kamu terlalu keras kepala untuk memahami bahwa aku sedang menyelamatkan anak kita," jawabnya. Untuk pertama kalinya ia tidak menyangkal keterlibatannya. Yusuf mengubah ceritanya ketika Keisha dan Bu Vina kembali berkumpul. Ia mengatakan menemukan kartu lamaku beberapa tahun lalu dan menyimpannya sebagai cadangan. Menurutnya, siapa saja bisa mengambil ponsel tersebut. Namun pada malam yang sama ia membuat pernyataan baru bahwa dirinya melihatku membuka lemari sekitar pukul 11. Katanya aku membawa kotak merah ke dapur dan memasukkannya ke dalam tas. Kesaksian itu membuat Keisha semakin yakin. Aku bertanya mengapa ia baru mengaku sekarang. Yusuf menjawab ingin melindungiku, tetapi penyelidikanku membuat keluarga lain terancam. Bu Vina langsung meminta surat pengakuan ditandatangani. Reza hanya duduk memegangi tangan Keisha, sesekali meminta kami berdamai. Tidak ada seorang pun bertanya mengapa Yusuf, yang mengaku melihat pencurian, membiarkan kotak mahar tetap tampak berada di lemari selama 2 hari berikutnya. Aku teringat kamera kecil yang dipasang Damar menghadap lorong belakang setelah rumah pernah kemasukan kucing. Kameranya tidak terhubung ke akun Yusuf. Damar datang membawa kartu penyimpanan. Rekaman malam yang disebut Yusuf memperlihatkan aku masuk kamar pukul 10:20 dan tidak keluar sampai pagi. Pada pukul 11:07, Yusuf masuk melalui pintu belakang. Ia berada di kamar hampir 12 menit, lalu keluar membawa tas kain berwarna merah anggur. Aku mengenali tas itu sebagai milik Bu Vina karena pernah melihatnya saat pemilihan kebaya. Yusuf keluar rumah menggunakan sepeda motor tanpa menyalakan lampu teras dan baru kembali setelah tengah malam. Bukti tersebut menghancurkan kesaksiannya, tetapi ketika kutunjukkan kepada Keisha, Yusuf mengatakan tas itu berisi dokumen pernikahan yang diminta Bu Vina. Bu Vina segera membenarkan. Aku memperbesar rekaman. Di bagian bawah tas terlihat sudut kotak merah menekan kain. Bentuknya sama dengan kotak mahar. Keisha mulai ragu, tetapi Reza mengatakan rekaman buram tidak cukup membuktikan apapun. Aku bertanya kepada Bu Vina mengapa dokumen harus diambil tengah malam. Ia marah dan menuduhku memecah belah anak-anak hanya demi menghindari tanggung jawab. Di tengah pertengkaran, ponsel Reza berbunyi. Ia melihat layar dan seketika pucat, lalu pergi ke teras. Aku mendengar sebagian percakapannya, tunggu sampai setelah akad. Semuanya akan lunas. Ketika ia kembali, Reza mengaku hanya berbicara dengan vendor gedung. Namun tangannya gemetar. Aku mengambil sertifikat emas dan memutuskan pergi ke Pegadaian bersama Santi keesokan pagi. Yusuf mencoba melarang, tetapi aku berkata jika ia yakin aku pencurinya, ia seharusnya tidak takut rekaman dibuka. Wajah suamiku menegang. Bu Vina lalu berbisik kepadanya, cukup pelan tetapi masih kudengar. Kalau Marni melihat rekaman, kita semua selesai. Pegadaian itu berada hampir 2 jam dari rumah kami. Santi menemani karena ia memahami nomor seri emas dan mengenal prosedur transaksi. Pak Rendra, pengelola Pegadaian, memeriksa sertifikat lalu mengatakan gelang dengan nomor tersebut memang terdaftar sebagai jaminan bersama beberapa benda lain. Namun ia tidak dapat menyebut identitas peminjam tanpa laporan kehilangan atau surat dari kepolisian. Aku menunjukkan foto kotak kosong, rekaman kamera, serta pesan dari nomor lamaku. Pak Rendra menyarankan membuat laporan resmi di kantor polisi terdekat. Ia juga mengatakan rekaman keamanan hanya disimpan dalam jangka tertentu. Jika aku menunggu sampai setelah pernikahan, video mungkin terhapus otomatis. Kalimat itu menjelaskan mengapa Yusuf meminta 7 hari dan terus menunda sampai akad selesai. Aku membuat laporan kehilangan atas namaku sebagai orang yang dititipi emas. Petugas meminta Keisha dan Bu Vina memberikan keterangan karena barang tersebut diperuntukkan sebagai mahar. Bu Vina menolak datang dan menuduhku mempermalukan keluarganya. Namun laporan sementara cukup bagi Pak Rendra membuka data transaksi kepada penyidik. Nama peminjam dalam sistem membuat tubuhku dingin. Yusuf Pradana,
suamiku sendiri. Fotokopi identitasnya tersimpan lengkap. Formulir juga mencantumkan surat kuasa dariku yang menyatakan emas boleh digadaikan untuk kebutuhan keluarga. Tanda tangan pada surat itu menyerupai milikku, tetapi aku tidak pernah membuatnya. Pak Rendra mengingat transaksi karena Yusuf datang bersama seorang perempuan berpenampilan mencolok yang terus meminta nilai pinjaman ditambah. Ciri-cirinya sesuai dengan Bu Vina. Ketika aku pulang, Yusuf sudah membawa koper dan berniat menginap di rumah saudaranya. Aku meletakkan salinan formulir di atas meja. Ia tidak lagi dapat menyangkal datang ke Pegadaian. Yusuf mengatakan aku belum mengetahui seluruh masalah dan memintaku mencabut laporan. Aku bertanya siapa yang meniru tanda tanganku. Ia mengaku hanya memindai tanda tangan dari surat pajak karena tidak punya waktu meminta izin. Menurutnya, emas itu sekadar dipinjam dan akan ditebus setelah mobilnya terjual. Aku menuntut alasan ia membutuhkan uang. Yusuf berkata masalahnya berhubungan dengan masa depan Keisha, tetapi menolak menjelaskan lebih jauh. 7 hari saja, Marni. Setelah akad, semuanya bisa diselesaikan, katanya. Aku bertanya mengapa penyelesaian harus menunggu Keisha menjadi istri Reza. Yusuf terdiam terlalu lama. Sesaat kemudian Keisha menelepon dan mengatakan polisi meminta dirinya datang melihat rekaman Pegadaian. Bu Vina bersikeras ikut. Untuk pertama kalinya, semua orang yang menuduhku akan berhadapan langsung dengan bukti. Di ruang kecil Pegadaian, Pak Rendra memutar video tanggal transaksi. Rekaman memperlihatkan Yusuf masuk membawa tas kain merah anggur. Bu Vina berjalan di sampingnya. Setelah berbicara dengan petugas, Yusuf mengeluarkan kotak mahar dan menyerahkan seluruh emas. Bu Vina terlihat menunjuk beberapa benda serta mendesak petugas menaikkan nilai pinjaman. Tidak ada aku dalam rekaman itu. Keisha menutup mulutnya sambil menahan tangis. Selama beberapa hari ia memandangku sebagai pencuri, sedangkan ayah dan calon mertuanya mengetahui kebenaran sejak awal. Namun Bu Vina masih berusaha mengubah cerita. Ia mengatakan aku menyuruh mereka menggadaikan emas untuk membantu Damar lalu berubah pikiran ketika rencana diketahui. Yusuf tidak membantah. Ia hanya memandang lantai. Pak Rendra memperlihatkan surat kuasa yang dipakai. Ahli sederhana di kantor polisi membandingkan tanda tangan tersebut dengan tanda tanganku di laporan. Bentuknya identik sampai ke titik kecil pada ujung huruf, menandakan tanda tangan disalin secara digital, bukan ditulis ulang. Sumbernya kemudian ditemukan pada dokumen persetujuan pajak yang berada dalam arsip Yusuf. Keisha menatap ayahnya dan bertanya mengapa ia memalsukan tanda tangan ibu. Yusuf menjawab ia sedang menyelamatkan pernikahan anaknya. Jawaban itu justru membuka pertanyaan baru. Bagaimana menggadaikan mahar dan menuduh ibu pengantin dapat menyelamatkan pernikahan? Reza tiba terlambat dan langsung meminta pembicaraan dihentikan. Ia mengatakan emas bisa ditebus dan persoalan tidak perlu dibesar-besarkan. Keisha bertanya apakah ia mengetahui tindakan ibunya. Reza bersumpah baru mendengar pagi itu, tetapi Bu Vina memandang putranya dengan cara yang menunjukkan mereka sudah membicarakannya berkali-kali. Di luar Pegadaian, Yusuf akhirnya mengaku bahwa Reza memiliki masalah keuangan. Ia memintaku tidak bertanya lebih jauh sebelum akad karena keluarga calon menantu sedang mengusahakan pembayaran. Aku menolak diam. Yusuf memohon dengan mengatakan pembatalan pernikahan akan menghancurkan Keisha. Aku menjawab pernikahan yang hanya dapat berlangsung melalui pencurian tidak layak diselamatkan. Keisha mendengar pertengkaran itu, tetapi masih membela Reza. Ia percaya kesalahan mungkin hanya dilakukan Bu Vina. Reza memeluknya dan berjanji mengembalikan emas setelah mereka menikah. Janji itu terdengar ganjil karena ia tidak menjelaskan sumber uangnya. Malam hari, 3 pria datang ke rumah mencari Reza. Mereka tidak mengenakan seragam lembaga keuangan dan berbicara dengan nada mengancam. Salah seorang menunjukkan layar ponsel berisi angka utang sebesar 280 juta rupiah. Bilang kepada calon menantumu, katanya kepada Yusuf, emas itu cuma membayar sebagian. Sisanya harus lunas sebelum dia mencoba kabur setelah menikah. Yusuf mengunci pintu setelah para penagih pergi. Keisha berdiri pucat di ruang tamu. Ia menuntut penjelasan, tetapi ayahnya meminta semua orang tenang. Yusuf akhirnya mengaku pernah menjadi penjamin pinjaman Reza untuk mengembangkan usaha perdagangan elektronik. Menurutnya, usaha itu gagal dan utang terus bertambah. Ia membantu karena percaya Reza akan segera menikahi Keisha dan memperoleh proyek baru. Aku bertanya mengapa pinjaman yang disebut usaha ditagih oleh orang-orang seperti itu.
Yusuf mengakui sebagian dana berasal dari aplikasi ilegal, tetapi tetap mengatakan Reza hanya korban keadaan. Keisha ingin menghubungi calon suaminya, tetapi nomor Reza tidak aktif. Aku memaksa Yusuf menunjukkan dokumen pinjaman. Jumlah awalnya hanya 80 juta, tetapi terdapat transaksi tambahan dan bunga yang membuat tagihan mencapai 280 juta. Beberapa transfer dilakukan menuju rekening dengan nama samaran. Yusuf mengatakan itu pembayaran pemasok. Aku memotret seluruh mutasi dan mengirimkannya kepada Santi untuk ditelusuri melalui temannya yang memahami transaksi digital. Bu Vina datang menjelang tengah malam. Ia marah karena Yusuf membiarkan penagih menemui kami. Ketika Keisha bertanya langsung, calon besannya akhirnya mengakui Reza pernah bermain taruhan daring. Namun menurutnya, kebiasaan itu sudah berhenti dan pernikahan akan membuat Reza lebih bertanggung jawab. Ia mengatakan Keisha dapat membantu mengatur keuangan suaminya setelah akad. Seolah-olah putriku hendak dinikahkan bukan untuk dicintai, melainkan untuk menjadi penjaga bagi laki-laki yang tidak mau mengendalikan dirinya. Aku meminta Keisha menunda pernikahan. Ia menangis dan mengatakan undangan sudah dibagikan, gedung dibayar, serta keluarga besar menunggu. Bu Vina memanfaatkan ketakutannya dengan mengatakan semua orang akan mempermalukan Keisha jika pernikahan batal seminggu sebelum akad. Yusuf ikut meminta aku memberi Reza kesempatan. Aku menyadari mereka lebih takut terhadap komentar keluarga daripada masa depan anakku. Aku berkata tidak akan menandatangani surat pengakuan dan tidak akan menutup laporan sampai emas kembali. Bu Vina mengancam menuduhku mencemarkan nama baik. Aku mempersilakannya. Setelah mereka pergi, Santi menelepon membawa hasil penelusuran. Rekening tujuan transfer bukan milik pemasok. Itu adalah akun penampung taruhan yang masih aktif. Transaksi terakhir dilakukan pagi tadi, setelah emas mahar digadaikan untuk melunasi sebagian utang. Reza tidak berhenti. Ia masih bertaruh menggunakan uang yang seharusnya menyelamatkannya. Aku tidak langsung menunjukkan hasil itu kepada Keisha. Jika hanya membawa tangkapan layar, ia mungkin kembali percaya alasan Reza. Aku mengikuti calon menantuku bersama Damar. Reza keluar dari apartemen membawa beberapa kotak hadiah pernikahan. Ia mendatangi toko barang bekas dan menjual jam tangan, perangkat elektronik, serta perlengkapan rumah yang diberikan keluarga kami. Dari sana ia pergi ke sebuah kafe dan bertemu laki-laki yang pernah datang menagih. Damar merekam percakapan dari meja belakang. Reza menyerahkan uang tunai lalu memohon waktu sampai pernikahan. Ia berkata setelah menikah dapat memakai slip gaji Keisha untuk memperoleh pinjaman resmi. Laki-laki itu tertawa dan mengatakan data calon istrinya harus sudah dipersiapkan. Reza kemudian membuka laptop. Dari layar yang terlihat melalui pantulan kaca, ia memeriksa foto kartu identitas, kartu pegawai, serta slip gaji Keisha. Aku mengenali berkas-berkas yang putriku serahkan untuk mengurus dokumen pernikahan. Reza menyimpannya tanpa izin. Ia bukan hanya berharap Keisha membantu membayar utang setelah menikah. Ia sudah merencanakan pinjaman atas nama putriku. Ketika Reza pergi ke toilet, Damar mendekati meja dan memotret draft pengajuan. Nama Keisha tercantum sebagai calon pemohon, sedangkan rekening pencairan diarahkan ke rekening Reza. Kami menunjukkan bukti itu kepada Keisha malam hari. Putriku gemetar, tetapi masih mencoba mencari penjelasan. Ia mengatakan mungkin Reza mempersiapkan pinjaman untuk rumah setelah menikah. Aku memutar rekaman percakapan tentang slip gajinya. Keisha akhirnya menelepon Reza dan meminta bertemu. Reza datang bersama Bu Vina lalu menuduhku menguntit serta memanipulasi rekaman. Ia mengakui menyimpan dokumen Keisha, tetapi mengklaim hanya ingin mengecek kemampuan kredit mereka sebagai pasangan. Ketika Keisha bertanya mengenai taruhan pagi itu, Reza bersumpah transaksi terakhir dilakukan temannya. Namun ponselnya berbunyi dan notifikasi taruhan muncul di layar. Keisha melihatnya sendiri. Reza merampas ponsel, sedangkan Bu Vina menyalahkan tekanan menjelang pernikahan. Aku meminta Keisha ikut pulang bersamaku. Putriku justru berkata ia membutuhkan waktu dan tidak ingin dipaksa memilih. Bu Vina membawanya pergi. Sebelum pintu mobil tertutup, Reza menatapku dengan kemarahan. Kalau pernikahan ini batal, rumah ibu juga akan hilang, katanya. Aku belum memahami ancamannya, tetapi wajah Yusuf menunjukkan bahwa ia tahu persis maksudnya. Aisyah menghubungiku keesokan siang dan mengatakan ingin meneruskan pernikahan dengan beberapa syarat. Reza berjanji menyerahkan akses rekening dan mengikuti konseling. Putriku percaya dirinya mampu membantu calon suaminya berubah.
Aku mengingatkan bahwa Reza masih berbohong setelah tertangkap. Keisha marah dan berkata aku tidak pernah menyukai keluarga calon suaminya. Menurutnya, aku memperbesar masalah karena sakit hati dituduh mencuri. Kata-kata itu sangat menyakitkan, tetapi aku tahu ia sedang berusaha mempertahankan gambaran masa depan yang sudah dibangunnya. Mengakui Reza berniat memanfaatkannya berarti menerima bahwa seluruh rencana pernikahan adalah kesalahan. Yusuf membawa surat pengakuan baru. Kali ini aku hanya diminta menyatakan penggadaian dilakukan dengan persetujuan keluarga dan tidak akan menuntut pihak lain. Sebagai gantinya, Bu Vina berjanji menebus emas sebelum akad. Aku menolak. Yusuf mengatakan rumah kami dapat disita jika masalah dibawa ke jalur hukum. Aku menuntut penjelasan, tetapi ia hanya memohon agar aku mempercayainya sekali ini. Kamu sudah memakai tanda tanganku dan membiarkan anak kita menganggapku pencuri. Bagian mana yang masih layak dipercaya? Tanyaku. Yusuf tidak mampu menjawab. Aku memasukkan pakaian ke dalam tas dan memilih tinggal bersama Santi. Aku tidak mau terus berada di rumah yang menjadikanku tersangka hanya karena aku menolak menanggung kesalahan mereka. Malam itu Keisha diam-diam kembali ke apartemen Reza. Ia ingin memastikan calon suaminya benar-benar menghapus dokumen pinjaman. Reza sedang keluar, tetapi laptopnya terbuka. Keisha menemukan folder dengan namanya. Di dalamnya terdapat kartu identitas, slip gaji, tanda tangan digital, serta beberapa versi pengajuan kredit. Ada juga surat kuasa keuangan yang akan diselipkan di antara dokumen setelah akad. Surat itu memberikan Reza kewenangan menggunakan rekening Keisha sebagai jaminan usaha. Putriku mengambil foto seluruh berkas. Ketika hendak keluar, Bu Vina masuk dan memergokinya. Alih-alih terkejut, perempuan itu mengatakan seorang istri wajib membantu utang suami. Ia mengakui mengetahui rencana pinjaman dan menyuruh Keisha tidak egois. Kalau kamu benar-benar mencintai Reza, namamu hanya dipinjam sementara, katanya. Saat itulah Keisha menyadari aku tidak sedang merusak pernikahannya. Aku sedang mencoba menyelamatkannya. Keisha datang ke rumah Santi menjelang subuh. Tanpa berkata apa-apa, ia memelukku dan menangis. Ia menunjukkan semua berkas dari laptop Reza serta merekam sebagian percakapannya dengan Bu Vina. Aku tidak langsung mengatakan bahwa aku sudah memperingatkannya. Putriku tidak membutuhkan kemenangan dariku, melainkan tempat aman untuk menerima kenyataan. Keisha meminta maaf karena menuduhku. Aku menjawab permintaan maaf itu dapat menunggu, yang lebih penting adalah memastikan dokumennya tidak digunakan. Kami menghubungi kantor Keisha, bank, dan layanan pemeriksaan kredit untuk mengamankan identitasnya. Adrian, kenalan Santi yang bekerja sebagai penasihat hukum, membantu menyiapkan pencabutan persetujuan serta laporan atas pemalsuan. Saat memeriksa draft pinjaman, Adrian menemukan nama Yusuf sebagai penjamin lama Reza. Dokumen itu menggunakan rumah keluarga kami sebagai jaminan tambahan. Tanda tangan Yusuf asli, tetapi tanda tanganku sebagai pasangan pemilik rumah tampak dipindai. Yusuf telah mempertaruhkan tempat tinggal kami tanpa izin. Kini aku memahami mengapa ia begitu takut pernikahan batal. Ia berharap setelah menikah, Keisha mengambil pinjaman baru untuk melunasi utang Reza dan menyelamatkan rumah. Suamiku bukan hanya mengorbankanku. Ia menyiapkan putrinya sendiri sebagai jalan keluar dari kesalahan yang dibuatnya. Kami memanggil Yusuf. Ia akhirnya mengaku Reza mendatanginya 6 bulan lalu dan mengaku membutuhkan modal usaha. Yusuf percaya karena ingin hubungan kedua keluarga berjalan baik. Setelah mengetahui uang dipakai bertaruh, ia sudah terlanjur menjadi penjamin. Bu Vina meyakinkannya bahwa setelah menikah, pendapatan Keisha dapat membantu restrukturisasi utang. Yusuf menyetujui penggadaian emas agar penagih tidak membuat keributan sebelum akad. Ketika mobilnya gagal terjual, Bu Vina mengusulkan aku dijadikan orang yang mengambil emas. Mereka mengira aku akan mengalah demi kebahagiaan anak. Keisha mendengar semuanya dari balik pintu. Ia berjalan masuk dan bertanya kepada ayahnya, jadi ayah ingin aku menikah bukan karena percaya Reza akan membahagiakanku, tetapi karena namaku diperlukan untuk menyelamatkan rumah. Yusuf mencoba memeluknya, tetapi Keisha mundur. Ibu kehilangan nama baiknya. Aku hampir kehilangan masa depanku. Semua karena ayah takut mengakui satu kesalahan. Adrian memeriksa status jaminan rumah. Pinjaman belum sampai pada tahap penyitaan, tetapi penunggakan sudah berjalan selama 3 bulan. Pemberi pinjaman mengirimkan peringatan terakhir. Jika pembayaran tidak dilakukan, rumah dapat masuk proses eksekusi meskipun tanda tanganku dipalsukan. Kami masih dapat menggugat,
tetapi penyelesaiannya panjang. Yusuf mengaku telah menggunakan sebagian tabungan keluarga untuk membayar bunga. Itulah sebabnya saldo rekening menurun. Selama berbulan-bulan ia menyembunyikan kerugian sambil mempertahankan rencana pernikahan seolah tidak ada masalah. Aku bertanya mengapa ia tidak jujur sejak awal. Yusuf mengatakan takut aku melarang Keisha menikahi Reza. Tentu aku akan melarangnya, jawabku. Karena itu tugas orang tua ketika melihat anaknya berjalan menuju bahaya. Yusuf menangis dan mengatakan hanya ingin memenuhi janji kepada keluarga calon besan. Aku menyadari ia lebih sibuk menjaga kehormatan di hadapan Bu Vina daripada melindungi istri dan anaknya. Aku memutuskan tidak kembali tinggal bersamanya sampai seluruh persoalan diselesaikan. Yusuf harus mengakui pemalsuan, bekerja sama dengan penyidik, dan menjual aset pribadinya untuk menebus emas. Keisha memiliki rencana berbeda. Ia ingin persiapan pernikahan seolah tetap berlangsung. Jika kami langsung membatalkan, Reza dan Bu Vina mungkin melarikan diri atau menghapus data. Putriku akan berpura-pura memaafkan mereka sambil mengumpulkan bukti. Aku khawatir. Tetapi Keisha mengatakan tidak ingin selamanya menjadi korban yang hanya diselamatkan orang lain. Ia menelepon Reza dan mengatakan siap menikah selama dokumen keuangan dibicarakan setelah akad. Reza langsung setuju. Bu Vina bahkan menawarkan menebus sebagian emas sebagai tanda niat baik. Mereka tidak mengetahui semua percakapan sudah direkam. Beberapa jam kemudian Reza mengirimkan daftar dokumen yang harus dibawa ke Isya setelah pernikahan, termasuk kartu pegawai, akses rekening, dan surat kuasa yang katanya hanya untuk mengurus cicilan rumah. Di bagian paling bawah terdapat satu instruksi. Tanda tangan dilakukan segera setelah akad, sebelum resepsi dimulai. Reza ingin mengikat Keisha secara hukum ketika ia masih berada dalam tekanan suasana pernikahan. Persiapan kembali dilanjutkan. Keisha mencoba kebaya hijau sage sambil tersenyum di depan Bu Vina, seolah seluruh masalah telah selesai. Reza terlihat lega dan mulai kembali bersikap manis. Ia mengirim bunga, meminta maaf, serta berjanji berhenti bertaruh. Namun riwayat akun menunjukkan ia kembali memasang taruhan kecil pada malam yang sama. Keisha menyimpan semuanya. Kami juga meminta Pak Rendra menyiapkan salinan resmi rekaman pegadaian dan ahli dokumen membuat pernyataan mengenai tanda tanganku. Bu Vina menjual mobil untuk menebus sebagian emas. Ia menyerahkan 1 gelang dan 2 cincin kepada Keisha, lalu meminta laporan polisi dicabut. Keisha mengatakan pencabutan akan dilakukan setelah seluruh emas kembali. Bu Vina tidak senang, tetapi tidak berani menolak karena takut pernikahan dibatalkan. Yusuf ikut berpura-pura berdamai dengan Reza agar dapat memperoleh salinan perjanjian utang. Dari dokumen itu diketahui nilai sebenarnya lebih besar daripada yang diakui. Reza mempunyai beberapa akun taruhan dan pernah memakai identitas 2 temannya untuk pinjaman. Polanya jelas. Setelah akses 1 orang rusak, ia mencari orang berikutnya. 2 hari sebelum akad, Keisha mengundang kedua keluarga untuk pertemuan penyerahan mahar. Adrian dan Pak Rendra akan hadir sebagai saksi. Reza mengira pertemuan itu hanya formalitas. Ia membawa surat kuasa keuangan dalam map dokumen pernikahan. Keisha berhasil memotretnya ketika Reza meninggalkan meja. Surat tersebut telah mencantumkan tanda tangan tiruan putriku dan hanya membutuhkan 1 tanda tangan asli tambahan agar terlihat sah. Rencana mereka bahkan tidak menunggu setelah akad. Dokumen palsu sudah disiapkan lebih dahulu. Keisha pulang dengan wajah tenang, tetapi setelah pintu tertutup ia menangis di pelukanku. Aku pernah mengira Reza sangat mencintaiku, katanya. Aku menjawab rasa kehilangan itu nyata meskipun laki-laki yang dirindukannya tidak pernah benar-benar menjadi orang yang ia bayangkan. Besok kami tidak hanya akan mengembalikan nama baikku. Kami akan memaksa mereka melihat bahwa Keisha bukan rekening berjalan yang bisa dinikahi untuk menyelesaikan utang. Pertemuan keluarga berlangsung di rumah kami. Bu Vina membawa kotak merah berisi emas yang baru berhasil ditebus. Isinya belum lengkap, tetapi ia berbicara seolah telah memenuhi seluruh kewajiban. Reza duduk di samping Keisha dengan senyum percaya diri. Ia mengatakan masa lalu sebaiknya dilupakan demi masa depan. Aku berdiri dan bertanya apakah yang dimaksud masa lalu adalah saat mereka menggadaikan mahar, memalsukan tanda tanganku, lalu menuduhku mencuri. Bu Vina mencoba menghentikan, tetapi Keisha mengunci pintu ruang keluarga dan meminta semua orang tetap duduk. Pak Rendra memutar rekaman pegadaian. Wajah Yusuf dan Bu Vina terlihat jelas saat menyerahkan kotak emas. Ahli dokumen menjelaskan tanda tanganku disalin dari berkas pajak. Setelah itu Keisha menampilkan draft pinjaman atas namanya,
rekaman percakapan Bu Vina, riwayat taruhan, serta surat kuasa palsu yang disiapkan Reza. Keluarga besar mulai berbisik. Reza langsung menyalahkan ibunya dan Yusuf. Ia mengatakan dirinya hanya mengikuti rencana mereka karena takut kepada penagih. Bu Vina membalas bahwa Reza sendiri yang mengusulkan memakai slip gaji ke Isya setelah menikah. Keduanya saling membuka kebohongan di depan orang-orang yang sebelumnya mereka takuti. Yusuf berdiri dan mengakui perbuatannya. Ia mengatakan, aku tidak pernah mengetahui penggadaian, pinjaman, maupun jaminan rumah. Pengakuan itu membersihkan namaku, tetapi tidak menghapus lukanya. Reza kemudian membuat kesalahan terakhir. Ia berkata Yusuf sejak awal mengetahui pinjaman baru akan dibuat atas nama Keisha dan tetap menyetujui pernikahan. Keisha menatap ayahnya, menunggu bantahan. Yusuf tidak mampu memberikannya. Putriku mengambil cincin pertunangan dan meletakkannya di atas meja. Ia belum mengumumkan pembatalan. Sebaliknya, ia mengatakan tetap akan diadakan pada waktu yang sama. Reza terlihat lega, sedangkan Bu Vina mengira Keisha masih dapat dibujuk. Mereka tidak memahami bahwa putriku ingin seluruh kebenaran dibuka di depan penghulu dan keluarga yang sudah diundang. Bukan untuk mempermalukan secara berlebihan, tetapi agar tidak ada seorang pun memaksanya meneruskan pernikahan atas alasan nama baik. Hari akad tiba. Keisha mengenakan kebaya hijau sage, tetapi tidak memakai perhiasan mahar. Para tamu mengira prosesi akan berjalan seperti biasa. Reza duduk di depan penghulu dengan pakaian pengantin, sementara Bu Vina terus tersenyum kepada keluarga. Sebelum ijab dimulai, Keisha berjalan masuk dan meminta waktu berbicara. Ia berdiri di sampingku, bukan di samping calon suaminya. Dengan suara yang tenang, putriku mengatakan pernikahan tidak dapat dilakukan karena Reza menyembunyikan utang taruhan, mengambil dokumen pribadinya, dan menyiapkan pinjaman menggunakan nama calon istri. Reza berdiri dan menuduh Keisha mempermalukannya. Keisha menjawab bahwa ia sudah beberapa kali diberi kesempatan jujur, tetapi memilih membuat kebohongan baru. Ia memperlihatkan surat kuasa palsu dan riwayat transaksi. Penghulu menyatakan akad tidak dapat diteruskan tanpa persetujuan bebas dari kedua calon. Bu Vina mendekat sambil memohon Keisha mempertimbangkan biaya gedung serta undangan yang sudah tersebar. Keisha menjawab biaya dapat dicari kembali, sedangkan masa depan yang hancur tidak mudah dipulihkan. Ia melepas cincin dan menyerahkannya kepada Reza. Aku membatalkan pernikahan ini bukan karena kamu miskin atau berutang. Aku membatalkannya karena kamu melihatku sebagai jalan untuk terus berutang, katanya. Para penagih yang mengetahui acara tersebut menunggu Reza di luar. Polisi juga datang menindaklanjuti laporan pemalsuan dokumen dan penggelapan emas. Reza dibawa untuk dimintai keterangan. Bu Vina harus menyerahkan bukti penjualan mobil dan daftar aset, agar seluruh mahar dapat ditebus. Yusuf berdiri sendirian ketika tamu meninggalkan gedung. Ia mendekati Keisha, tetapi putriku mengatakan belum sanggup memaafkannya. Yusuf bukan hanya gagal melindungi. Ia secara sadar membiarkan anaknya masuk ke pernikahan berbahaya demi menyelamatkan rumah dan menutup kesalahannya. Aku juga menolak pulang bersamanya. Yusuf akhirnya meninggalkan gedung tanpa istri maupun putri, membawa akibat dari keputusan yang selama berbulan-bulan disembunyikannya. Keisha menangis setelah semua orang pergi. Aku memeluknya dan mengatakan tidak ada kegagalan dalam membatalkan sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak emas hilang, ia percaya penuh pada pelukanku. 3 bulan kemudian seluruh emas berhasil ditebus melalui penjualan aset Bu Vina dan sebagian tabungan Yusuf. Beberapa keping terpaksa dijual untuk membayar biaya gedung serta vendor yang tidak dapat dikembalikan. Keisha tidak lagi menganggap emas itu sebagai simbol pernikahan yang gagal. Ia menyimpan sisanya di rekening penyimpanan atas namanya sendiri. Pak Rendra membantu memastikan nomor seri dan beratnya sesuai. Laporan pencurian diselesaikan setelah hak kami dipulihkan, tetapi perkara pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan data tetap berjalan. Reza diwajibkan menghadapi utang serta penyelidikan tanpa menjadikan Keisha sebagai penjamin. Bu Vina pindah dari rumah besarnya setelah sebagian aset dijual. Perempuan yang dahulu paling keras menyebutku pencuri kini tidak lagi berani menatapku ketika kami bertemu. Yusuf menjual mobil dan menarik sebagian dana pensiun untuk menyelesaikan tunggakan jaminan rumah. Ia bekerja sama membuktikan tanda tanganku dipalsukan sehingga proses penyitaan dapat dihentikan. Namun aku belum kembali tinggal bersamanya. Tanggung jawab finansial tidak otomatis mengembalikan kepercayaan. Yusuf harus menerima bahwa pengakuan dan pembayaran hanyalah awal, bukan harga yang dapat membeli pengampunan.
Keisha juga menjaga jarak. Ia menemui ayahnya sesekali, tetapi tidak lagi membiarkan rasa kasihan menghapus batas. Yusuf hidup sendirian di rumah yang pernah ingin diselamatkannya dengan mengorbankan kami. Setiap ruangan mengingatkannya bahwa mempertahankan bangunan tidak ada artinya jika orang-orang di dalamnya pergi. Keisha kembali bekerja dan mengikuti konseling. Ia tidak terburu-buru mencari pasangan baru. Suatu sore, kami membuka kotak mahar yang dahulu menjadi sumber fitnah. Di dalamnya kini hanya tersimpan satu gelang, sertifikat yang tertinggal, serta salinan rekaman pegadaian. Keisha mengatakan ingin menyimpan sertifikat itu sebagai pengingat bahwa satu bukti kecil dapat menyelamatkan seseorang ketika seluruh keluarga memilih mempercayai kebohongan. Aku menggenggam tangannya. Pernikahanmu memang batal, tetapi hidupmu tidak, kataku. Keisha tersenyum dan menjawab bahwa untuk pertama kalinya ia tidak merasa kehilangan masa depan. Ia justru merasa mendapatkannya kembali. Hari itu aku memahami kami tidak memenangkan pertarungan karena berhasil menebus emas. Kami menang karena berhenti mengorbankan diri demi menjaga nama baik orang yang bersalah. Aku kehilangan kepercayaan kepada suamiku, sementara Keisha kehilangan laki-laki yang hampir menjadi suaminya. Namun kami tidak lagi kehilangan suara, harga diri, ataupun hak menentukan kehidupan sendiri. Kotak merah itu akhirnya kututup dan kusimpan, bukan di lemari tersembunyi, melainkan di rak yang dapat dilihat. Tidak ada lagi rahasia yang perlu kami lindungi. Emas tersebut tidak pernah kembali menjadi mahar, tetapi menjadi saksi bahwa seorang ibu dan anak dapat bangkit ketika mereka akhirnya memilih mempercayai kebenaran dan satu sama lain.